Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, karyawan Fakultas MIPA, saya tidak hafal sekarang. Ada enggak Pak Dekanya, Pak Kepala Dekanya siapa? Sudah. Ini yang bilang siapa saja, merasa satu pun. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita, kajian Rabu pagi dalam keadaan sehat walafiat. Setelah lama sekali karena COVID, kajiannya hanya daring, dilihat gambar kecil-kecil dalam HP. Nah, karena ternyata Pak Bu, ternyata tidak bertemu itu juga merupakan satu siksaan. Orang itu di rumah saja, meskipun kebutuhannya tercukupi, itu tersiksa. Kita kemarin itu COVID itu, saya di rumah, ada alumni santri, ada apa, ngasih bantuan ini, bantuan itu. Secara ekonomi tidak masalah, tapi ternyata tidak ketemu dengan teman, tidak ketemu dengan jamaah, itu rasanya itu siksaan gitu. Iya, aku bisa pedok gitu loh. Nah, dan alhamdulillah semua bisa berakhir. 2022 Saudi sudah bisa membuka untuk haji. Dengan demikian akhirnya masjid-masjid pun juga bisa terbuka dengan lebar. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti beliau. Bapak-bapak, ibu rahmatullah, kalau kita membandingkan kita dengan ulama dulu, itu berat. Dulu kalau kita baca biografi Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau itu sholat subuhnya dengan wudhunya sholat isya. Jadi semalam tidak tidur, semalam ibadah terus. Kalau kita sholat subuhnya, wudhunya dengan sholat isya, karena isyanya meh subuh. Kadang mau bikin dulu sinetron, dulu bal-balan, subuh akhirnya isya. Nah, ini tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW itu sudah memberikan kita amalan-amalan yang sebenarnya itu ringan. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu nilainya besar. Pahalanya berat. Nah, maka kemudian pinter-pinternya kita kemudian melakukan amalan-amalan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, kita itu kadang terformat oleh berita yang kita dengar atau pengalaman yang kita alami atau kita melihat orang lain. Contoh begini, gampang aja ya. Wong kok mi ngomong tok, gaweane ngomong. Gaweane mi ngomong. Itu di sekolah ngendi? Nah, kan itu. Ada lagi ngomong begini. Anak ning dungo tok. Kalau hanya berdoa saja, tidak kerja, tidak mungkin dapat uang. Nah, kemudian ini masuk dalam pikiran kita. Betul juga ya. Saya sudah mencoba mempraktekkan kok. Sehari itu doa terus tidak ada yang ngasih uang. Akhirnya kita membenarkan itu. Nah, bapak-bapak, ibu rahmatullah, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Ternyata ada loh orang berdoa saja itu dapat uang, tidak kerja apa-apa. Siapa? Pak Rois, Pak Mudin. Allahumma, 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 mulai disamoni. Ada loh yang kerjanya cuma ngomong saja
uangnya banyak, YouTuber. Ya, YouTuber itu ngomong saja uangnya banyak. Deddy Corbuzier undang siapa? Itu uang banyak. Saya punya kenalan itu hanya suka me-YouTube-kan masakan dia. Masak tumis. Dia pertama kali begini. Cuma digitu di YouTube kan itu view-nya bisa ratusan ribu. Kemudian bisa beli tanah, bisa beli bangun rumah, bisa beli mobil. Padahal kerjanya ringan. Nah, ini masalah duniawi. Karena memang rezeki itu yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki berdasarkan umur, maka tidak ada anak muda kaya, tidak ada orang tua miskin. Kalau rezeki berdasarkan kepintaran, maka orang-orang bodoh akan mati, binatang ternak mati, apalagi udang. Udang itu punya otak saja, otak udang. Kalau rezeki berdasarkan besarnya tubuh, semut pudar akan mati. Tengu, tahu tengu? Tengu adalah something red in the poodle, itu namanya tengu. Kalau rezeki berdasarkan paras wajah, maka orang-orang yang paras wajahnya tidak karu-karuan itu akan mati. Tapi rezeki itu berdasarkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang kerja keras, tapi ya begitu saja. Ada yang kerjanya itu kelihatan ringan, tapi rezekinya banyak. Kenapa? Dia punya ilmunya. Dulu Pak Hidayat yang punya paparon itu cerita, saya pernah diundang oleh seorang jenderal, istrinya habis masak, kami diberi masakannya, semua ditanya gimana masakannya, jawabannya enak luar biasa. Hanya saya bilang kakean lengu. Akhirnya saya diberi mobil loh. Diundang makan, ngeritik makanan dapat mobil, karena beliau orang pinter masak. Coba kalau kita diundang makan, kita ngeritik, raina iu. Wah ngerti matur nuwun karek mangan wae. Kan begitu kan? Nah, ini masalah ilmu masalah ilmu. Sama komentari sepak bolanya. Sama komentari sepak bolanya yang di TV dengan yang di pos kamling itu beda hasilnya. Yang di TV tadi semestinya tadi Van Basten itu menendang jangan terlalu tinggi sehingga di atas gawang. Menurut aku ya iso. Tapi karena dia berilmu tentang teori sepak bola, meskipun prakteknya taruh di lapangan juga tidak bisa nendang, atau mungkin kritikus tinju ngeritik McTyson, ngeritik Holyfield, taruh di ring pukul sekali jatuh, tapi karena punya ilmunya itu uangnya banyak. Nah, dalam amal akhirat pun demikian juga. Ada banyak amal akhirat itu sebenarnya pahalanya besar, cuman karena orang satu dia tidak tahu, tidak ngerti. Dua, dia tidak percaya. Tiga, memang bawaannya males. Ini males sih angel. Oh jadi wong males kok, iya kan? Wong males ditanggapi, ya angel. Nah, maka di sini pentingnya kita mengetahui amalan-amalan yang sebenarnya ringan tapi pahalanya besar. Di akhir besok jadi timbangan. Apalagi ini bagi bapak dan ibu karyawan yang namanya kerja itu sibuk. Sehari 8 jam, ya kan? 8 jam. Sementara kita kalau disuruh tarawih semalam 1 jam, insya Allah pindah masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini nanti imamnya alhamdulillah seorang hafizul Quran, nanti baca 1 juz, baca juz 3. Ya Allah, ini kena sak jam muncul, mulai
Karena memang apa? Kita tidak mampu untuk itu. Nah, umat Nabi Muhammad itu satu umurnya pendek. Beda dengan umat Nabi Adam, Nabi Nuh dulu 900 tahun, 800 tahun. Umat Nabi Muhammad rata-rata baina sitin wasabin, antara 60 dan 70. Nah, Bapak ini udah 50 lebih. Jadi udah persiapannya lebih ditingkatkan. Tapi ingat, yang kurang dari 50 saja banyak. Berarti saya juga harus siap. Kan gitu. Umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek loh. Bayangkan, mbaknya ke Ardila itu masih muda, belum nikah, ayu-ayu nih, kundang-kundangnya, muncer-muncere, lagu sebertak kasina saja sampai 1.500 kopi kasetnya, berapa itu royaltinya, tak hitung-hitung semua diri. Tapi meninggal di usia muda, habis pergi malam, pulang pagi naik mobil kebun, kecelakaan. Bobby Mercury baru pulang dari konser di Sumatera sana, komplikasi, meninggal dunia, masih 22 tahun. Nah kita ini udah dapat lumayan, uji naik motor gede, ternyata gedenya motor tidak bisa melindungi diri dari kecelakaan. Nah ini umur kita itu pendek. Nah maka apa? Yang adalah memanfaatkan kesempatan dalam jangka yang pendek ini, bagaimana kita bisa meraih pahala yang besar. Maka satu, jaga sholat. Sehari orang sholat itu kan 5 kali, 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya minimalnya. Yang 5 kali yang wajib, yang sunnah terserah. Nah, amalan wajib itu bagaimanapun juga lebih utama daripada amalan sunnah. Tapi kadang orang kurang bersyukur, tadi pagi bisa sholat subuh, bersyukurnya kalau pagi tadi bisa sholat tahajud. Padahal orang tidak tahajud tidak dosa, kalau tidak subuh itu dosa, ya kan? Nah, sholat 5 kali sehari ini dijaga, jangan sampai bolong. Aneh lagi ada orang sholat fardu tidak datang, Idul Fitri datang, Idul Adha datang, yang sunat dikerjakan, yang wajib tidak dikerjakan. Makanya subuhnya satu shaf, begitu Idul Fitri, wah luar masjid garis-garis putih itu, jalan untuk sholat. Padahal itu tidak wajib. Itu kata guru saya, yang wajib pakai celana, yang sunat pakai kacamata, ikat pinggang sama sepatu. Kalau orang pakai celana saja itu sudah cukup, tidak usah pakai kacamata, tidak usah pakai ikat pinggang, tidak pakai sepatu. Tapi kalau orang pakai ikat pinggang, pakai sepatu, pakai kacamata, tidak pakai celana, itu kuda jaran. Dan itu kacamata, iya toh, sepatunya besi, ikat pinggangnya tebel. Tahu kenapa kuda dikasih kacamata? Karena dia kalau noleh gini, khawatir tahu kusirnya yang terima uang, terus ngambek dan mau narik lagi, maka dikasih kacamata. Nah, sholat fardu tadi kalau dikerjakan berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Maka ini kita coba menjaga semaksimal mungkin berjamaah sebisanya. Di mana? Kalau kita sholatnya di masjid, setiap langkah kita diangkat 1 derajat, dihapuskan kesalahan. Masuk masjid diniati iktikaf sudah dapat pahala. Imamnya tidak datang-datang, kita nunggu imam itu sudah dapat pahala seperti sholat. Jadi ringan. Dan dari sholat 5 waktunya sudah dapat pahala banyak. Apalagi isyaknya berjamaah. Barang siapa sholat isyak berjamaah, maka dia seperti sholat separuh malam. Jadi kayak orang sholat jam 8 sampai jam 12 atau jam 7 sampai jam 12. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari.
Kalau subuhnya berjamaah seperti sholat sunnah semalam suntuk. Ini kita satu kadang orang nggak ngerti, dua ngerti, tapi yo males, adem, apa meneh di bojo ayu, telan ini kan. Makanya yang dia mesti bujang untuk menjaga ibadah Anda, jangan punya istri terlalu cantik. Loh, istri cantik itu sering menghalangi ibadah. Mau tahajud, Mas neng di keloni iya. Coba nek elek. Wis elek getaan. Apa terak-terakane si cilik langsung ya Allah Akbar. Mantek. Istri cantik itu tidak awet. Karena cantik lama-lama akan memudar. Nek jelek itu awet, bahkan lama-lama semakin meningkat. Kecantikan perlu perawatan yang mahal. Bayangkan untuk skincare saja cukup untuk beli kambing 3. Nek jelek tidak usah dirawat, dia akan tumbuh alami dengan kejelekannya. Ini sama dengan sholat sunnah semalam suntuk. Padahal kita itu berat untuk sholat sunnah semalam suntuk. Bapak-bapak ibu rahmatullah, amalan lagi apa? Baca Quran. Baca Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Padahal dalam mushaf itu 1 baris kira-kira 35 sampai 40 huruf. Berarti 350 sampai 400 kebaikan. 1 halaman ada 15 baris. 15 kali 40 berarti 600. 600 huruf kali 10 6.000 kebaikan. 1 juz 20 kali 2 sok banget pokoknya. Minnek dilakoni. Tapi sekarang tilawatul Quran dengan WhatsApp sering menang WhatsApp. Bapak-bapak ibu rahmatullah, 3 minggu yang lalu saya itu sowan Pak Yai Tasim Billah. 3 minggu atau 2 minggu yang lalu, pengasuh pesantren Sunan Pandanaran. Beliau itu cerita, wis ora sah minder masalah bondo, ora sah minder masalah nasab, ora sah minder masalah ilmu. Kalau orang lihat pondok pesantren Sunan Pandanaran itu santrinya ribuan, cabangnya ada banyak, di Bantul ada, di Gunung Kidul ada, di Wonogiri ada, di Sumatera ada. Itu sekarang. Dulu siapa Mbah Mufid itu? Mbah Mufid itu putra seorang buruh batik. Buruh batik, bukan tukang batik, ini hanya buruhnya. Ayahnya tidak mampu untuk nyekolahkan, ayahnya tidak mampu untuk mondokkan, sehingga Mbah Mufid kecil itu, beliau itu suruh jaga toko. Nah, kecil itu kerja. Ketemu dengan seorang kiai, akhirnya sama kiai tadi rasa nyambut gawe sikik lah, kowe si cilik mondok bayi tak boleh kese orang bayar. Kemudian Mbah Mufid mondok. Karena Mbah Mufid rajin, cerdas, beliau menghafalkan Quran itu cukup waktu 4 bulan. Beda kita 4 bulan belum kata-kata. Karena beliau itu 4 bulan bisa menghafalkan Quran, maka beliau dapat ibaratnya hadiah. Apa? Dipek mantu Mbah Munawir, kon milih loh. Pek mantu kiai gede, kon milih. Jadi jodoh jalur prestasi loh. Jadi itu macam-macam jalurnya. Ada jalur prestasi. Ya, sudah. Jodoh jalur apa? Oh, sulit itu. Karena wanita itu ya memang Pak Cecep, kalau masih 17 tahun ingin pria tampan, tapi kalau udah 25 tahun dia ingin pria mapan. Kenapa? Karena setampan apapun kalau tidak punya uang tidak bisa belikan skincare. Apalagi untuk kedas beauty. Tapi lain kalau dari 50 tahun ingin suami setia. Karena yang tampan kalau uangnya banyak itu justru bisa bikin ku menangis, membayangkan itu loh.
Nah ini. Kemudian Pak Yasin cerita dulu Bagi Abdul Qadir itu dawuh sama Bang Mufid, rajin-rajinlah baca Quran. Kalau kamu rajin baca Quran, maka besok kamu bisa naik sepeda. Untuk ukuran zaman itu, naik sepeda itu udah istimewa. Maka sekarang pesannya sama anak jangan gitu. Rajin-rajinlah baca Quran. Kalau kamu rajin baca Quran, kamu bisa naik sepeda. Gopas, ganti. Akhirnya bener Mbak Kiai Mufid rajin baca Quran. Sehingga apa? Jadikan pengurus pondok bisa punya pondoknya inventaris punya sepeda. Mbak Mufid bisa naik sepeda. Kalau ngambil wesel ke kantor pos, ngepit sekok rakyat tekan kantor pos. Wah bahagianya saat itu. Ini saat kalau ngepit ya sorry, waktunya beda. Kalau kamu naik sepeda masih rajin baca Quran, nanti kamu bisa naik becak. Suatu ketika Mbak Mufid mewakili gurunya Abdul Qadir baca semaan, itu dijemput pakai becak. Kalau kamu udah rajin baca Quran naik becak, rajin, nanti kamu bisa naik andong. Sampai kemudian beliau dipanggil Menteri Agama untuk jadi petugas haji. Ini modalnya baca Quran. Maka kata beliau itu, senjataku cuma dua. Apa? Mulazamah tilawatil Quran wa sholatu ala khairil bariyah. Rajin baca Quran dan bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan gampang. Ustaz, saya kan tidak hafal Quran. Tidak usah hafal 30 juz. Kalau naik motor, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau rumahnya di Bantul sampai sini, insya Allah udah ratusan kali Al-Ikhlas. Apalagi jalannya macet, bisa ribuan. Maka bagi orang yang ahli ibadah, itu jalan macet itu tidak ngefek. Lampu merah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu nanti akan tampak bedanya setelah itu. Secara empiris saya itu merasakan bahwa manakala khatam Quran itu ada saja anugerah-anugerah yang Allah berikan yang itu tidak diduga-duga. Kadangkala uang datang, kadangkala proyek datang, pokoknya ada saja. Maka jangan malas untuk baca Quran. Kadang-kadang itu aneh kan? WhatsAppan lu, kuat banget. Status baca. Ingat, manusia itu dia pola pikirnya, sikapnya itu ditentukan 3. 1, gurunya. Guru itu menentukan kita. Maka banyak anak itu lebih percaya gurune bang wong tuane. Kata bu guru begini papa itu nggak pinter bu guru, padahal gurunya itu muridnya bapaknya di kampus. Tapi udah kadung kata bu guru. Coba ngajari bahasa Arab. Kalau saya, oh anak kecil tidak mau, yang betul tidak gitu pak. Bahitun 1, isnaini 2, menang gurunya tetap pak. Loh, guru luar biasa. Saya punya keponakan itu ikut PSHT. Ibunya cerita, Dek, anakku loh, nek kon ibune alasane watu, alasane pir, ning nek PSHT, mbok bengi-bengi kon latihan sewengi ilang watuke, ilang pileke. Karena guru tadi. Maka jangan salah dalam memilih guru. Kalau gurunya keras, itu nanti akan membentuk kita berwatak keras. Opo
salah, opo-opo salah, opo-opo salah. Nah, dua, bacaan. Bacaan itu mempengaruhi kita. Apa yang kita baca. Kalau yang dibaca itu Quran, maka orang itu akan lembut hatinya. Wacanane Quran, apalagi paham maknanya. Makanya dulu almarhum almarhum Kiai Maimun Zubair, Mbah Maimun ngendika, bapak kula niku dawuh, nek kowe pengen alim sedina maca Quran raketan sak lembar. Wah ming sithik yo ning yo sak maknane tok pahami. Setelah tahu ternyata sak lembar kalau biasa tafsir seharian itu tidak selesai. Nah ini baca Quran, baca buku-buku agama yang bisa membuat kita menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi, baik urusan akhiratnya maupun urusan dunianya. Tapi kalau yang dibaca postingan WA, hampir kiamat, Pertalite naik, Pertamax naik, malah stres maca kuwi. Jadi waca kaya ngono kuwi. Stres. Oh jenenge Pertamina kok. Pertamina apa? Per tahun minyak naik. Iya kan? Jadi kalau saya udah kaget, munggah meneh, wis lumrah, wis ganti tahun kok. Lah terus piye? Loh, Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Jadi Pertamina naik berapa pun juga, selama Allah masih kasih rezeki, ya happy-happy saja. Ngapain stres? Sing penting iso tuku. Kan ngono. Loh, kita itu dulu nyepeda aja happy kok. Sekarang motoran stres. Ini kan bodoh-bodoh ini bodoh. Saya sering dulu diajak Gus Miftah kita nih. Yuk Kang, yuk ngepit yuk. Gus, riyen niku kula isone ngepit. Wong-wong do numpak motor, numpak mobil. Bareng kula iso numpak motor, numpak mobil, kok kula jak ngepit meneh. Antara ngepit terus ngepit. Kesel kapan aku penak. Bodoh baik. Urip jadi kemarin Gus. Ini yang ketiga, yang mempengaruhi hidup kita adalah kawan kita. Dengan siapa kita berkawan. Memang kita dekat dengan kambing itu tidak ambil embek, tapi nanti baunya bau kambing. Temen itu punya pengaruh. Maka kalau istri kita itu temennya orang-orang yang sukanya ke mall, insya Allah nanti mintanya zakat mall, bukan zakat mal. Istri gaulnya dengan siapa? Sosialita, koncone konco arisan, arisan apa bae melu? RT, dasalisma, pengajian we ono arisane. Tras koni bapak, tras koni simbo, pak moro tuwa, mbok moro tuwa. Jadi gaji iki entek kanggo arisan. Ngono nek entuke terus dienggo blonjo, ya ora. Entuke tuku nggo tuku gamis. Ngono nek terus dienggo, ya ora. Lek nganggo mentari isuk nek Pak Cecek mampu. Kan padahal anake Pak Cecek ternyata urung di pasar. Iki lho masalah iki. Ini masalahnya itu. Apa? Teman kita akan mempengaruhi kita, termasuk dalam zona-zona ibadah. Maka saya itu suka rajin silaturahmi pada orang-orang soleh. Saya sowan Pak Yai Tasim, assalamualaikum. Kalau dengan beliau saya dipeluk, karena begitu dekatnya gitu. Meskipun saya bukan alumni Sunan Pandanaran, ini sudah seperti alumni aja. Saya sowan Pak Yai Habib Abdus Sabur Bantul, sowan Habib Syekh Rabu kemarin, sowan ke Demak. Hobi saya sowan Kiai, karena apa? Karena barokahnya. Yo sing ngeyel. Sing berkah Gusti Allah. Wah, menungso kok berkah? Aku tak takok. Wong kuwi duwe duit apa ora? Duwe. Sing duwe duit Gusti Allah, repot to ngono kuwi. Jangan dicampur-campurkan gitu. Lho nek kok
Nek kabeh Gusti Allah iki HP-ne sapa? HP Gusti Allah ya nek tak golek mulai ya HP-ne Gusti. HP-ku ngono lho. Jadi mau kabeh Gusti Allah. Ya Allah itu punya, cuman diberikan pada orang yang dia kehendaki. Karena apa? Dengan dekat dengan orang soleh, satu pahala. Melihat wajah orang soleh itu ibadah. Loh, kenapa? Karena dengan melihat wajah orang soleh mengingatkan kita kepada Allah. Dan dekat dengan orang soleh itu kan menjauhkan kita dari maksiat. Mosok minta kiai kok kere kan rambut. Gak sopan banget itu jadi. Tapi kalau dekat preman biasa ngomong gitu ringan-ringan aja. Kenapa? Ini manfaat kita jalis ulama, duduklah bersama ulama. Kenapa? Nanti kita kebagian ilmunya. Loh, Pak, teman saya dulu ketika jadi santri, wajahnya ya masih wajahnya ganteng. Satu ketika dia nemeni kiainya ngisi pengajian. Yang nyopir kiainya karena dia belum bisa nyopir. Yang nyopir kiainya sampai parkiran, kiainya dibentak-bentak tukang parkir. Karena ini nyopir soalnya dia. Lah teman saya tadi begitu turun dari mobil, tangannya diciumin oleh jamaah. Dikira dia kiainya. Wah, isin tenan kula Pak. Lah nopo? Lah niku teng parkiran. Banser iki getak-getak kaki. Kira kan mundur. Lah rampung niku larang kula udah dibukake kabeh do ngambung tangan kula. Itu berkah kenal dengan orang baik. Loh, saya sampai ke sini juga berkah kenal dengan orang baik. Saya kenal Pak Cecep karena saya kenal Badan Pusat Solihun. Saya diminta ngisi pesantren UIMIPA. Kenapa? Karena saya kenal dengan Ustaz Solihun. Jadi saya itu dulu namanya saya Muhammad Syafiq Mas. Udah pakai Ustaz. Kok orang panggil Ustaz? Itu gara-garanya saya sering dekat dengan Ustaz sehingga katut dipanggil Ustaz. Kan gak enak. Iya toh? Akhirnya sok kon ngisi pengajian. Kenapa? Karena dekat dengan Ustaz. Beda, mohon maaf ya. Kalau dekatnya dengan pemain kartu, sok kon genepi. Iya kan? Kan ini ngerti kan? Kan? Akhir orang dulu kurang suci. Siap gitu. Akhirnya ya setelahnya kita torrent loh. Kok tahu loh? Itu masa lalu saya. Saya dulu itu biasa main gapri itu loh. Satu ketika saya main gapri dan menang terus. Itu orang tanya. Tes. Tak terima.